Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'ana bih wa bi barakati ulumih fi dharain amin. Assalal muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Muawanah. Sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Ikas, para astadzid semua hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim suratul Fatihah Imamil Fadil Syarika Muhammad Nabi Syafi Rasulullah Polisnar Muhammad Habib Samarkandi Nasan Nazim Nazim Muhammad Nazim Nazim Muhammad ila hadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana udah ya. Alaihim waladhdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak berasa hari ini bulan ini udah masuk di bulan Rajab ya. Kalau hitungan kalender itu 1 Rajab hari Rebo. Tapi ternyata kemarin hasil ru'yah itu bulan enggak bisa dilihat itu malam. Ya, sebenarnya kalau dihitungan makanya ditaruh itu hari Rebo itu tanggal 1 Rajab karena hitungan hisabnya itu udah 2 derajat 39 menit 54 detik hitungannya bulan. Tapi ternyata dari PBNU dari itu ternyata mereka tidak ngelihat bulan pada malam itu. Maka kemudian diistikmal bulan jadi 30 hari sehingga 1 Rajab itu jatuhnya hari Kamis. Itu kemarin begitu jadinya hari Kamis hitungannya. Makanya nanti besok nggak tahu Ramadan bergeser lagi enggak, kita nggak tahu, udah tuh tergantung. Kan kalau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu mereka nggak pakai ngelihat bulan. Mereka pokoknya hitungan hisab, pokoknya hitungannya udah bulan udah masuk mau 0,1, 0,2, yang penting nggak minus saja masuk udah. Misalkan 0,1 derajat, kalau orang Muhammadiyah masuk bulan udah. Tapi kalau dari Nahdlatul Ulama nggak bisa, paling nggak 3 derajat ke atas itu baru jelas bisa dipastiin. Tapi kalau masih di bawah itu ada kemungkinan bulan nggak bisa dilihat. Nah kemarin tuh 2 derajat, makanya kalender tetap dimasukin tanggal 1. Tapi ternyata hasil ru'yah di seluruh Indonesia tidak ada yang melihat hilal bulan Rajab. Makanya kemudian dijatuhkan 1 Rajab pada hari Kamis gitu. Makanya kan kita kalau mau nyamain persepsi itu nggak bisa ketemu karena terlalu jauh hitungannya. Kalau Muhammadiyah 0,1 masuk wujudul hilal, bulan udah ada. Kalau 0, nah baru dibilang bulan belum, masih di bawah ufuk. Tapi kalau 0,1 walaupun dikit banget udah masuk. Makanya itu yang sampai sekarang tuh nggak bisa ketemu. Makanya kalau lagi ada perbedaan, ya terima aja udah. Ada yang lebarannya duluan, ada yang puasanya duluan atau yang belakangan ya. Itu jadi hal yang lumrah. Cuman makanya di Indonesia doang yang begitu. Dulu waktu zaman Soeharto nggak berani duluan atau belakangan, bareng semuanya.
Kalau orang tua saya dulu, Ustaz Ajis itu sering begitu, puasanya dulu lebaran duluan sering dia. Sering saya lihat tuh dia orang tua saya jadi Amin. Itu dia kita belum lebaran masih puasa. Dia mau udah ngerokok, udah ngopi. Gitu diduduk aja di depan, datang dah Ustaz Sanusi, Jinasib, hitung hisab. Kan kalau kita punya ilmu hisab boleh dipakai, cuma jangan ngajak-ngajak orang gitu. Dan datang tuh Ustaz Sanusi, Assalamualaikum guru. Mau nanya udah lebaran belum? Lagi ngeropi, ngerokok. Nah kadang kita nanya sama ibu, Bu, tuh abah Bu nggak puasa Bu, udah dia jangan diikutin, jadiin aja. Itu loh pemerintah belum lebaran, dia lebaran duluan udah. Cuman tarawihnya sholat idnya tetap besok ikut nyaman. Tapi ini nggak ngajakin orang, dia aja. Gitu. Itu kalau sekadar untuk mengamalkan ilmu yang dipelajarin, prinsipnya boleh-boleh aja seperti itu. Kalau bisa ngitungnya, kalau nggak bisa ngitungnya jangan. Nyari yang duluan, mana yang duluan nih lebarannya nih, enak. Ya jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak berasa kita masuk bulan Rajab. Ya, lil istighfar inaz-dzunub, untuk memohon perampunan dari dosa-dosa kita. Makanya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini kan bertalian nih. Rajab ini lil istighfar minadz-dzunub. Ya, untuk memohon ampun dari dosa-dosa kita. Lalu masuk bulan Sya'ban li islahil qulub minal uyub, untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Dosa kita mau orang tuh kita minta redonya kita. Nah, nanti masuk bulan Ramadan li tanwiril qulub, ya, untuk menerangi hati. Makanya nih bulan ini kita disuruh banyak banget istighfar. Ya, istighfar. Kalau dulu tuh dia Rabbighfirli warhamni watub aliyah, suruh baca tuh kalau habis sholat 5 waktu baca 70 kali Rabbighfirli warhamni watub aliyah Rabbighfirli, seperti itu. Walaupun sebenarnya yang namanya kita minta ampun nggak mesti nungguin bulan Rajab, bulan apaan aja mah minta ampun tetap. Cuman momentumnya adanya di bulan Rajab. Sama kayak lebaran anak yatim, orang nungguin bulan Muharram. Ya kagak, kapan aja kalau mau nyantunin anak yatim mah santunin, tiap hari juga boleh. Ntarnya nungguin lebaran anak yatim, udah lama amat masih. Ya, kapan waktu? Cuman itu ada momentum untuk mengingatkan kita agar kita mau melakukan itu. Ya kalau Nabi Muhammad itu dalam riwayat, beliau itu istighfar sehari semalam itu nggak kurang dari 70, dalam riwayat 100 minta ampun. Padahal Nabi Muhammad dosanya kagak dan diampunin juga udah pasti. Nah kita yang dosa banyak diampunin belum tentu. Ya nggak mau minta ampun, makanya disuruh minta ampun. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha, ya minta ampunlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya hadirin rahimakumullah, bulan Rajab ini kan kita disunatin puasa nih. Kalau saya punya guru tuh dia selalu tuh kalau bulan Rajab puasanya dari tanggal 1 sampai 10 nggak bakal lepas tuh dia. Kalau kita muridnya rada bandel paling sehari doang jadi udah. Ya, 2 hari, paling kagak sehari dah puasa juga, 2 hari 3 terserah gitu. Jangan kosong banget, gitu. Jangan kosong banget puasa. Gitu. Itu hadirin jamaah rahimah. Saya juga puasa tadi, baru minum air doang. Ya, jadi begitu hadirin jamaah. Saya nggak enak sama guru kita puasa kita nggak puasa kayaknya gitu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya bulan Rajab ini habis Rajab masuk bulan Sya'ban. Nah bulan Sya'ban tuh hati-hati tuh, bulan tutup buku tuh. Ya, bulan tutup buku banyak orang mati biasanya. Ya bulan roha disebutnya. Ya. Ya catatan kematian itu kan dalam riwayat itu disebutkan, kalau nggak salah ada di kitab ini, nanti di bahasannya di bab berapa itu. Ketika kita lagi baca doa nisfu Sya'ban tuh kan minta umurnya diapain? Panjangin dalam taat dan lain-lain. Nah, itu. Jadi catatan selama 1 tahun manusia itu diturunkan setiap malam nisfu Sya'ban. Jadi turunnya setahun sekali. Jadi yang bakal mati di situ udah ada tuh. Ya, yang bakal mati tuh dari nisfu Sya'ban tahun kemarin tuh itu udah ada tuh. Yang akan mati sampai nisfu Sya'ban besok siapa ya? Tuh catatan itu udah semua. Ya, semuanya itu udah terangkum dalam catatan selama 1 tahun. Nah tahun besok gimana? Nah nisfu Sya'ban besok tuh keluar lagi setahun. Ntar besok setahun lagi keluar. Karena kan kita catatan kita ini sebenarnya udah ada semuanya, tinggal diturunin doang.
Tahun 2022 kita bakal kayak gimana? Ini catatannya setahunan udah ada. Tapi tetap yang namanya ketentuan Allah itu nggak bisa dirubah. Yang bisa merubah ketentuan Allah adalah doa. La yarudul qada illa bidua. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Doa, makanya doa itu penting. Ya. Makanya kalau doa tangan diangkat, nih doa tangan. Terus doa juga jangan kebanyakan tahan lama juga. Orang tahlilan doanya lama banget 15 menit. Lama-lama begini deh. Lemes katanya, udah gak ngerti lagi doanya, lama banget doa, apaan aja dibawa katanya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi hadits Sayyidina Mursalin. Fal wajibu ala kulli muslimin ay yasta'idza billahi min adzabil qabri. Ya makanya ketika Aisyah tidak mengetahui tentang azab kubur karena Nabi belum ngomong tentang azab kubur, sampai kemudian ada orang Yahudi perempuan datang meminta sesuatu sama dia, lalu kemudian permohonannya diberi, lalu dia bilang semoga Allah menyelamatkan kamu dari yang namanya azab kubur. Nah Aisyah bingung, azab kubur maksudnya apa nih? Ini cuma berita-berita bohong orang-orang Yahudi. Lalu dia nanya sama Nabi, ya Rasulullah, itu orang perempuan Yahudi ngomong tentang azab kubur. Dia doain aku agar aku selamat dari yang namanya azab kubur. Lalu Nabi bilang azab kubur itu ada. Makanya baru Aisyah paham tuh tentang yang namanya azab kubur. Maka wajib ala kulli muslimin, maka wajib atas tiap-tiap orang muslim ayyasta'idza billah min adzabil qabri, untuk berlindung, ya, memohon perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya azab kubur. Ya, makanya kan kita kalau lagi doa tasyahud akhir tuh innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan sama Allah dari yang namanya azab kubur. Tambahin tuh kalau lagi baca gituan tasyahud akhir, kita kalau innaka hamidum majid assalamualaikum, tambahin lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kubur, karena kubur itu tempat yang serem. Nah kita aja coba ada orang hidup aja mau kuburan takut, ya, takut, ya. Serem kita ngeliatnya, nggak tahu seremnya serem apaan, serem seksaannya apa serem ada setan kayaknya sih. Kalau kita kayak bukan ngeliat serem seksaannya kayaknya, takut ada setan kalau di kuburan. Kalau kita itu kuburan begitu, suasananya angker, ya, suasana kuburan tuh beda. Coba ente masuk kuburan dah sono, jeruk purut tuh gitu. Ya. Suasananya hening, tapi kita lihat orang banyak di situ. Tahu orang banyak gimana? Nah itu nisan kan banyak banget. Orang semua tuh. Enggak ada ngomong, diem semuanya. Kalau ada ngomong kita kabur ya. Jadi agar kita ini tiap-tiap muslim berlindung kepada Allah dari yang namanya azab kubur. Wa yasta'idza lil qabri bil a'mali salihati qabla ayyadkhula fihi. Dan juga agar kita itu bersiap ayyasta'idza lil qabri. Jadi kita disuruh bersiap-siap nanti untuk kuburan. Jadi siap-siap kalau nanti kita masuk kuburan. Siap-siap masuk kuburan, siap-siap dengan apaan? Ya dengan amal-amal soleh. Ya, amal soleh ini kita lagi hidup di dunia nih. Ya ini amal soleh kita kayak sekarang ngaji, datang, ya kan, dari rumah kita berangkat. Itu bagian daripada kita ngumpulin amal soleh. Dan satu hal yang mesti diketahui bahwasanya menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Nah, thalabul ilmi, ilmu yang dimaksud ilmu apaan? Ilmu syariat. Ya. Cara kita sembahyang bagaimana, kalau puasa gitu, itu mesti paham. Jangan sampai kita sembahyang tapi kita nggak tahu cara sembahyang. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Maka menuntut ilmu agama untuk maslahat akhirat itu, untuk urusan syariat itu hukumnya wajib.
Karena kalau tanpa itu kita nggak bisa kenal Allah, kita nggak belajar ilmu tauhid, mana mungkin kita bisa kenal Allah. Nah itu yang harus dipelajari. Makanya yang namanya iblis itu pinter godain orang. Ada orang ibadahnya rajin tapi tauhidnya dia nggak belajar ilmu tauhid ibadah. Dia lagi sembahyang tiba-tiba ada cahaya. Oh. Bunyi, Ucup, lu nggak usah sembahyang lagi mulai hari ini. Saya malaikat Jibril, sudah cukup amal ibadah kamu Cup. Besok nggak perlu sembahyang lagi udah gitu. Nah kalau yang orangnya syariatnya nggak mantep, wah alhamdulillah selesai gue sembahyang tugas. Jadi kagak ngerti gitu, karena dia kagak ngerti, nggak paham. Cahaya malaikat gue udah datang, Jibril datang mau gue besok diangkat jadi nabi dah Cup. Besok lu gue angkat jadi nabi gitu. Jadi dan nabi palsu pada ya, tauhid semua. Yang namanya kewajiban sholat itu nggak ada ceritanya pakai selesai. Orang Nabi Muhammad aja sampai meninggal aja masih wajib sholat. Apalagi kita umatnya, gimana ceritanya sholat pakai udah selesai kelar orangnya masih hidup. Kalau yang nggak nyampe ya dipikir wah iya juga nih. Ya, udah sembahyang rajin banget udah berarti udah selesai dah kelar finish. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali pernah digodain begitu, ditimpuk aja mau dia ke sendal. Itu kenapa dia tahu? Iblis kerjaannya. Lu mau ngapain godain gue? Enggak mempan. Gue tahu kerjaan lu nih. Timpuk. Sono pergi kita. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya ada orang-orang yang tukang wirid tuh. Wirid. Itu wirid, kita mesti ngerti maknanya. Kalau kita nggak ngerti maknanya nggak ada gunanya. Kecuali kita baca Quran atau sholawat itu nggak apa-apa dah kita nggak paham. Tapi kalau wiridan yang lain tuh mesti paham. Khawatirnya apa kalau kita nggak ngerti terbacaan kita salah, berubah makna dan lain sebagainya. Yang kita baca apaan, baca dua nggak tahu artinya. Harus paham maknanya yang kita baca. Jangan sampai salah. Maka nanti kan pinter tuh ya, jin-jin kafir iblis datang dah suara dalam bentuk suara bisikin. Awalnya bisikannya bener, pinter emang dia. Entar kalau dia udah percaya baru dibelokin. Ada bisikan suruh ke sono, datang, oh betul nih, datang lagi suara lagi begini ya. Itu kadang-kadang dah coba dah ente dah yang tukang wirid lama tuh kadang-kadang suka begitu ada suara. Hati-hati gitu. Kalau kita belum mantap secara syariat, secara tauhid itu semuanya. Karena iblis itu makhluk Allah yang pintar. Dia umurnya udah dari zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam udah ada. Ya, ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan dia udah ada. Dan dia lebih tua daripada Nabi Adam. Nyampe sekarang masih hidup. Bayangin, apa gak pinter tuh dia ilmunya. Paham, tahu semuanya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya makanya kita disuruh untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya kuburan. Dengan amal-amal soleh sebelum kita masuk ke dalam kuburan. Itu. Jadi kalau mau nyari amal sekarang nih masih hidup. Jangan nungguin udah mati. Atau kita mau segini ntar sama anak-anak yang mau ntar kalau bapak mati, ya lu jangan lupa tiap Jumat lu sedekah tuh di Masjid Al-Muawanah gitu. Tiap Jumat sedekah ada buat gue. Belum tentu tuh anak mau sedekah. Ya. Masalahnya apa? Nah buat kita anaknya, nah buat kita aja kurang Pak, buru-buru buat sedekah wah kayak gitu. Gitu buat beli beras, buat beli ini kadang-kadang kurang masih. Buat beli paketan, udah sekolah udah lewat itu lagi jarak jauh lagi nih. Sekolah jarak jauh lagi nih pada corona lagi banyak dan lain sebagainya. Fa innahu qad sahula alaihi al-amru madama fid dunya. Ya karena sesungguhnya ya itu qad sahula kita itu mudah ya untuk melakukan amal-amal soleh selama kita masih hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, ini kita gampang amal soleh. Asal mau aja kita. Ngaji dari rumah gampang nggak? Gampang dari rumah kita paling kalau yang nggak ngaji di rumah ngapain? Nonton TV, nonton sinetron, ngopi, ngerokok. Ya kan? Ginari masih ginari ini udah jam 6 jam 7 lewat masih di rumah masih belegot aja mandi belum apa belum. Masih ngerokok aja nonton TV.
main handphone. Ya kalau dia mau jalan kemari bisa nggak? Bisa, gampang. Makanya dibilang gitu, fa innahu qad sahula alaihi al-amru. Kita ini kalau masih di dunia gampang banget kalau mau melakukan amal-amal ibadah. Cuman masalahnya mau apa enggak. Entah kan misalkan habis ini ada orang mati nih tahlilan pada. Kan gampang, cuma datang doang duduk. Ya, duduknya di belakang dah. Ya. Amin 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 amin. Amin amin doang modal emang apaan? Emang baca doa kagak kan di belakang amin amin doang. Amin. Habis itu selesai. Kalau ada yang ceramah dengerin ceramah, duduk aja udah selesai. Makanan keluar, minuman, makan. Pulangnya dikasih berkat kalau ada, kan kalau nggak ada sendal bungkus. Ya kan? Udah begitu, selesai. Kelar kan dapat, Pak. Gampang, sebenarnya amal soleh itu gampang banget kalau maunya. Cuman masalahnya mau apa? Apa kagak? Sholat jamaah ke musola gampang nggak? Gampang, enakan sembahyang di musola daripada sembahyang di rumah. Kenapa? Nggak capek kita. Kalaupun bacaan kita salah-salah dikit, ada imam yang nanggung urusannya. Sebenarnya begitu. Cuman karena emang setan tuh pinter godainnya, udahlah. Kayak ke masjid di rumah juga enak sembahyang tar dulu. Gitu. Ya. Jadi dibilang gitu, kalau kita masih di dunia, amal soleh itu gampang, mudah untuk dikerjakan. Fa iza dakhalal qabra fa innahu yatamanna ay yu'zana lahu bihasanatin wahidatin fala yu'zana lahu. Maka orang itu kalau dia udah masuk ke dalam kuburan, orang itu kalau udah mati masuk kuburan, fa innahu yatamanna ay yu'zana lahu bihasanatin wahidatin. Dia akan berangan-angan, berkeinginan untuk minta izin, meminta izin bagi dia agar diizinkan untuk bisa melakukan satu kebaikan aja, satu, nggak banyak, dah satu aja. Jadi kalau udah mati, dan kan kita belum mati nih, masih hidup. Entar kalau udah mati tuh udah di kuburan, kita ya Allah pengen banget bisa ngelihat orang tuh pada bisa sembahyang. Ya walaupun 2 rakaat doang dah pengen mereka, tapi mereka sudah tidak mendapat izin. Nggak dapat izin lagi, orang udah mati mau izin hidup lagi, kata malaikat repotin gua aja nyambut lagi ntar kan gitu. Nggak bakal diizinin. Ya. Gitu. Makanya itu hadirin jamaah yang fala yu'zana lahu. Ya. Dia tidak akan mendapatkan izin untuk itu. Fayabqa fi hasaratin wa nadamatin. Maka tinggallah dia di kuburan itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan nyesel. Emang rugi, nyesel itu berasa belakangan. Kalau nyesel duluan, surga neraka kosong. Ya, neraka kosong. Jadi neraka tuh biar ada isi juga, dah begitu. Kalau orang tuh nyesel belakangan semua, ya Allah gue nyesel banget kenapa dulu gue waktu hidup gue nggak ini. Ya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas. Itu kan di Quran udah dibilang. Coba mati jangan sekarang, entar aja sebentaran lagi dah. Tunda barang semenit kayak saya mau ngapain? Saya pengen beramal soleh, saya mau sedekah, mau ibadah, mau melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi Allah tidak akan menunda kematian kalau memang udah datang waktunya. Nah kita ini masih dikasih izin sama Allah, dikasih waktu, badan sehat, gunakan buat ngumpulin bekal buat mati. Ini masuk kuburan, semua bakal masuk kuburan. Gak ada orang gak mati, orang mati semua. Ya. Fayan bagi lil akili ay yatafakkara fi umuril mauta. Maka seyogyanya bagi orang-orang yang ada akalnya, orang yang berakal, orang yang punya akal, agar mereka itu memikirkan tentang urusan kematian dia. Ya. Urusan mati dipikirin. Kenapa? Orang bakal mati, nggak selamanya aja orang hidup. Gitu. Makanya kan malaikat Israel ketika diperintahkan untuk nyambut nyawa, awalnya nggak mau, nolak. Ya Allah, kalau saya jadi malaikat pencabut nyawa, manusia pasti benci sama saya. Karena manusia tuh pada benci sama yang namanya mati. Gitu. Tapi Allah bilang tenang aja, nanti akan aku buat manusia lupa dengan kematian. Dengan cara apa? Allah panjangkan angan-angannya. Jadi kemauannya banyak, jadi dia lupa sama yang namanya mati. Orang nih kalau habis ditinggal mati orang tuanya, paling anaknya bener tuh, bapaknya habis mati bener dah sembahyangnya rajin. Paling berapa lama? Minggu,
2 minggu, sebulan paling top. Habis itu bangor aja lagi udah. Lupa lagi. Dulu waktu abahnya mati, ya Allah, dengerin Ustadz ceramah, ya Allah. Orang tua itu butuh doa anak-anaknya. Bener maksudnya ini. Dapat seminggu udah. Ya, kumat lagi dah lagunya. Karena gampang lupa, emang iblis bikin lupa. Ya. Dan Allah memang kasih izin kepada iblis untuk godain manusia. Fa innal mauta yatamannawna ay yu'zana lahum bi ay yusallu rak'ataini aw yu'zana lahum ay yaqulu marratan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih. Maka sesungguhnya orang-orang yang sudah pada mati itu mereka berangan-angan. Kalau yang namanya berangan-angan, berandai itu kemungkinannya mustahil. Ya, makanya dulu ada lagu tuh, andai aku jadi orang kaya. Ya andai-andai doang. Makanya kan kalau kita nih hitung-hitungan hidup ya. Kalau buat jadi orang kaya bisa beli tanah bisa 1000 meter ya kan. Rumahnya belakangnya ada kolam renang. Belakangnya punya kandang macan kan gitu kan. Ya, miara buaya. Ya rumahnya gede. Rumah kita 20 meter miara macan habis gitu. Itu nggak bakal kesampaian kalau model kita. Nah kita kerja gajinya berapa? Ya ngejar yang begitu di dunia nggak bakal dapat. Mendingan kejar di akhirat aja udah. Nggak apa-apa dari rumah kita di sini 25 meter, biarin 25 meter dah. Yang penting kalau mati, ya rumah kita 25 hektar gedenya gitu. Ntar yang nyapu siapa Ustaz? Beres, nggak usah pikirin nyapu dah. Urusannya Allah udah, kita udah punya pelayan dari Allah. Jadi nggak perlu bayar gaji lagi, udah beres urusan semua. Di dunia capek orang, tanya ada orang yang rumahnya gede, sama yang rumahnya kecil. Orang yang rumahnya gede capek. Misalnya orang nih punya anak 5, atau anaknya 7, udah pada kawin semua. Nah rumah kosong ya aja kan, ya kan kamar pada kosong, udah pada pindah sono. Nah rumah sepi, pembantu nggak ada. Nah rumahnya ada 500 meter. Nah nyapunya, ngepel nih apa kagak capek tuh? Pelin tiap hari rumah, sehari nggak dipel berdebu nggak enak. Itu capek ya. Jadi yang rumahnya gede, rumah gue gede banget, ada gue capek banget. Nah yang rumahnya kecil, gitu rumah gue kecil banget, sumpek banget gue segini-gini mentok lagi. Jadi sama sebenarnya, yang rumahnya kecil sumpek, yang rumahnya gede kecapean, rumahnya kegedean. Capek gue nyapu ngepel, ntar ngecat lagi ini mau lebaran begini, capek sama sebenarnya. Tinggal bagaimana orang itu bisa mensyukuri itu aja udah. Ya kita pokoknya yang penting kalau kita ini di dunia, emang dunia ini penjaranya orang-orang mukmin. Udah, kita ngejar buat akhirat aja udah. Ya kita mau ngejar pengen punya mobil, pengen punya ini, punya itu macem-macem. Lihat orang tuh enak banget kayaknya rumahnya begini-begini. Udah jangan ngayalang begitu udah. Ya kita pokoknya jalin aja hidup udah semuanya. Ya kalau emang Allah tentuin kita kerja usaha bisa jadi kaya ya alhamdulillah. Ya kalau emang kagak ya udah. Ya jangan pengen datang ke gunung-gunung, ya, pesugihan gitu, biar cepat kaya katanya. Lah emang begitu hadirin, orang tuh banyak yang tauhidnya tipis itu begitu. Dia hidup pengen cepat kaya, ngelihat orang pada kaya, dia pengen ikut kaya. Nah kerjanya begitu doang, gini bisa kaya. Udah akhirnya ke Gunung Kawi datang. Ya kan? Gunung Kawi, ada tempatnya tuh ke Gunung Kawi buat muja. Kaya cuman ada tumbalnya. Gitu. Jadi kayak begitu. Itu kalau di film-film benar itu ada tumbal. Orang ada yang ya macam-macam dah, ya. Macam-macam. Ya. Namanya setan, ya, pengen nyesatin manusia, dia begitu. Saya ada punya teman, dia pernah ngikut temennya naik ke gunung gede, tempat muja. Ya. Kata kuncinya jangan ngucap-ngucap yang begitu-begitu. Astagfirullah ini gitu. Dia ngucap begitu. Udah hilang, tahu-tahu di tengah hutan deh. Ada di mana nih katanya nih? Tahu-tahu hilang aja udah. Kita kata kuncinya bang jangan baca-baca yang begitu-begitu, nggak boleh. Gitu. Dia ngucap pas ingat astagfirullahaladzim. Pas tahu-tahu udah hilang, ada di tengah hutan deh. Wah ada di mana nih katanya? Jalan, akhirnya ketemu, alhamdulillah jalanan pulang. Ya emang begitu tempat-tempat setan. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, orang yang muja-muja begitu, kaya mungkin. Tapi dia nggak senang juga, kaya deh, usahanya baru sebentaran aja, waduh, tiba-tiba langsung meroket.
Kaya, kelihatannya kaya, tapi dia nggak senang. Banyak aturan-aturan yang nggak boleh dia langgar. Dia mesti begini, dia mesti begini. Jadi walaupun duitnya banyak, ternyata nggak bikin dia senang juga. Tiap bulan purnama dia mesti numbalin satu orang lagi. Apa karyawannya nih yang jadi tumbal atau apa. Begitu udah perjanjian dengan setan begitu. Dia nggak nikmat juga. Kalau dia udah sadar gue mendingan dulu juga susah. Nih gue duit banyak dia nggak bisa nikmatin juga. Kadang anaknya yang jadi korban, kadang orang tuanya, orang-orang terdekatnya yang harus jadi korban dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari perjanjian yang harus dijalani. Itu hadirin rahimakumullah. Makanya orang mati itu mereka berangan-angan, berandai mereka itu mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa melaksanakan sholat aja 2 rakaat. Ya maksudnya biar bisa hidup lagi, ya, hidup lagi lalu kemudian mereka bisa sholat. Nah kalau udah mati sholat buat apaan? Udah nggak perlu sholat lagi, udah kelar. Maksudnya sholat itu ketika orang di dunia tuh walau cuma 2 rakaat, itu orang mati melihat ya Allah enak banget loh. Lu bisa sembahyang 2 rakaat. Gue pengen banget bisa sembahyang 2 rakaat. Cuman udah nggak boleh lagi. Udah terputus. Iza mata ibnu Adam in qata'a amal. Terputus sudah amal-amalnya. Dia nggak bisa lagi sembahyang, nggak bisa lagi puasa udah. Walaupun mereka pengen. Kenapa mereka pengen? Karena mereka udah ngelihat ganjaran pahalanya. Kalau kita kan belum melihat sembahyang qobliyah 2 rakaat, sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, kita udah lihat pahalanya belum? Belum. Makanya kita kadang-kadang nyampe ada waktu padahal dia kagak mau sholat, diduduk aja. Kan paul gitu namanya. Males banget. Gitu sembahyang aja 2 rakaat, masih ada waktu, mau ngapain emangnya? Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ntar kalau kita udah mati, kita pengen banget tuh ngeliat orang pada sembahyang, gue pengen banget sembahyang, tapi tidak ada izin lagi. Lalu kemudian juga ayyakulu maraton, mereka juga pengen bisa tuh, ya, bisa ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup lagi ngucapin kalimat. Jadi pengen hidup lagi nih. Abis itu ngucap gitu doang tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Abis itu mati lagi gitu. Begitu doang. Enggak diizinin. Lagi emang kata malaikat Israel juga ngerepotin gue katanya. Kena nyabut lo lagi katanya itu. Jadi enggak bakal diizinin udah. Tetap udah orang udah mati udah. Walaupun dia mau ngapain udah enggak ada hitungannya. Hitungan itu adanya di mana? Waktu kita hidup di dunia. Makanya tadi dibilang waktu kita hidup di dunia itu gampang banget kita ngumpulin amal-amal soleh. Ya asal mau aja. Cuman kebanyakan orang itu lupa, lalai. Au yu'zana lahum bitasbihatin wahidatin fala yu'zana lahum. Atau mereka berangan-angan mendapat izin untuk bisa mengucapkan tasbih sekali doang. Tasbih gimana? Subhanallah. Begitu doang tuh. Pengen banget orang-orang mati bisa ngucap subhanallah, tapi mereka tidak mendapatkan izin. Makanya kemudian fayata'ajjabuna minal ahya annahum yudayyi'una ayyamahum fil ghaflati wal batalah. Maka mereka bingung nih, orang-orang yang udah pada mati ya. Mereka bingung, mereka takjub, aneh bahasanya. Aneh terhadap orang-orang yang masih hidup. Bahwasanya mereka itu banyak menyia-nyiakan waktu mereka, menyia-nyiakan masa hidup mereka, hari-hari mereka dalam kelalaian dan selalu berbuat yang enggak baik. Bingung orang tuh enak banget masih pada hidup, bukannya pada sembahyang, bukannya pada ikut zikir. Ini malam Selasa ada pengajian, bukannya dia datang ke masjid, dia nongkrong aja di rumah nonton sinetron, nonton TV. Kadang-kadang nggak ngapain juga, ngerokok, ngopi. Udah jam segini bayang maghrib juga belum. Jam segini belum bayang maghrib, kawan bayang maghribnya kan gitu. Rumahnya mah kagak sembahyang maghrib yang begitu. Kalau di sini nggak ada yang begitu. Di sini udah sembahyang semua, di rumah pada gitu lihat. Kadang kalau kita masa ngaji, duluan dah ntar aku nyusul, gitu. Ngomongnya gitu doang. Sampai kita kelar nggak nyusul ya. Makanya orang-orang mati bingung mau yang begitu. Ya Allah, bingung saya ini orang pada. Kenapa mereka banyak menyia-nyiakan masa-masa hidup mereka? Padahal itu kesempatan buat apa ya? Buat ngumpulin bekal,
buat menghadapi kematian. Nih kita yang mati pengen banget bisa hidup walaupun sebentar, sekedar mengucap subhanallah, itu doang kalau boleh, tapi nggak dapat izin dari Allah. Kagak bisa, kalau udah mati udah selesai urusan. Pengen banget. Sementara yang pada hidup nggak memanfaatkan masa hidup mereka untuk ibadah gitu. Gitu makanya kalau menyesal sekarang nih duluan, makanya itu banyakin amal-amal soleh, jangan nungguin mati. Ya akhi, fala tudayyi ayyamaka fa innaha ra'su malika. Wahai saudaraku, ya jangan kau sia-siakan hari-hari kamu ini. Maksudnya masa hidup kita di dunia ini jangan kita sia-siain buat hal-hal yang enggak baik. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya masa hidup kamu ini di dunia ini itu ra'su malika, itu modal harta kamu nih, modal. Ya. Modal dari harta kita ini untuk bisa mencapai kebahagiaan. Fa innaka ma dumta qadiran ala ra'si malika qadarta ala ribhi. Maka sesungguhnya kalau kamu mampu ya untuk mengelola ya modal yang ada sama kita nih, modal kita apa sih? Hidup. Ini modal kita untuk nyari kebaikan di akhirat, keuntungan di akhirat. Modal kita satu, apaan? Hidup. Selama kita masih hidup, itu kita masih punya modal buat ngumpulin amal yang banyak. Makanya begitu. Ya selama engkau hidup, engkau mampu, punya kemampuan untuk mengelola ya modal hidup ini ya untuk ngapain? Untuk mencapai, memperoleh keuntungan. Ya. Orang kalau punya, orang mau jualan kalau nggak punya modal gimana? Bisa nggak? Ya bisa, tetap harus ada modalnya. Mau minjem kayak, mau ngapa kayak, tetap modal. Nggak bisa. Nah kita orang hidup, orang masih hidup nih, modalnya hidup kita nih. Kenapa? Hidup itu modal. Orang selama dia hidup dia bisa ke masjid, dia bisa ngaji, dia bisa ikut tahlilan, maulid dan amal itu selama dia hidup. Tapi kalau dia udah mati, ya, Ika sudah mati, tahu-tahu tahlilan datang. Nah orang bingung lah, kenapa bisa dikuburin? Kok tahlilan nanti? Gak bisa, udah orang udah mati, gak bisa udah. Jadi modal kita hidup nih buat kumpul. Makanya itu modal utama kita hidup. Makanya kalau orang bisa memanfaatkan modalnya ini, maka dia bakal mendapat keberuntungan. Li'anna bida'atal akhirati kasidatun fi yaumika hadza. Karena sesungguhnya barang dagangan akhirat itu kan kalau orang jualan itu kan barang dagangannya kalau modalnya banyak, untungnya nanti adanya di barang dagangan. Ibaratnya begitu. Maka sesungguhnya bida'atal akhirah, barang dagangan akhirat ini kalau kita di sini banyak dengan modal kita hadir di majelis, kita amal jariah dan lain sebagainya. Itu modal kita tambah lama tambah banyak lagi. Ya sesungguhnya yang namanya barang dagangan akhirat itu kagak laku sekarang nih. Ya. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, orang tuh yang namanya ngumpulin bekal buat akhirat tuh rada-rada ogah, emang apa? Ya laku. Ya. Kasidatun fi yaumika hadza. Jadi barang-barang yang buat urusan akhirat tuh kalau sekarang gak laku, makanya orang itu rada-rada kurang. Makanya dulu, orang nggak tahu, kalau yang tahu ke depan. Paham kayak kemarin tuh waktu awal-awal corona. Kalau orang yang otak bisnisnya jalan, ya dikumpulin tuh masker, dibikin masker yang banyak. Kenapa? Masker bakal mahal gitu. Dia tahu, dia ngitung udah, ini masker bakal mahal nih. Biarin nih sebulan 2 bulan, taruh aja dulu. Nah dulu masker sampai berapa harganya? 300.000. Ini kan sampai 400.000 orang berebutan nyari masker. Dia tahu. Nah orang tuh kalau yang ngerti akhirat begitu. Emang sekarang tuh kita sembahyang, kita ngaji tuh nggak kelihatan pahalanya. Makanya orang pada ogah. Sholat di sop pertama itu pahalanya gede. Tapi kadang-kadang orang sembahyang bawaan di belakang duduknya. Padahal di pertama ini pahalanya gede luar biasa. Karena pahalanya kagak kelihatan. Itu dia. Coba kalau ditaruh duit sop pertama nih 300.000 satu sop. Ini kira depan berapa nih? Ada ini buat 20 orang. Ya 300.000 kali 20, taruh aja di sini tuh. Pokoknya bapak-bapak yang sop pertama
Ambil silakan 300.000. Kira-kira saya yakin pada camping di depan masjid. Masjid belum dibuka, aku masuk duluan lumayan. Kenapa? Kelihatan. Sementara urusan akhirat kagak kelihatan. Makanya begitu. Ya jadi barang dagangan akhirat itu kalau di dunia gak laku. Gitu. Orang gak mau mikirin tuh, yang dipikirin apa? Yang kelihatan di dunia. Tapi yang buat amal-amal akhirat tuh kurang laku, orang pada ogah. Nah orang sholat jamaah, coba ada sholat jamaah, ya kan orang sekampung ada banyak. Coba yang datang berapa banyak? Nggak banyak. Tapi kalau mereka tahu, ya pahalanya orang sholat jamaah penuh. Ini karena apa? Emang tadi dibilang bidoat al akhirah kasidatun. Ya barang dagangan akhirat tuh kalau di dunia nggak laku, kurang laku. Karena belum kelihatan. Cuman orang-orang yang paham doang yang ngerti. Orang paham, orang ngerti. Sama dulu waktu Nabi Yusuf ketika ada ngimpi kan bakal ada musim paceklik. Itu makanya dia buru-buru nanam tuh lama. Nah orang-orang yang gak ngerti dia ngapain tuh nanam apa begitu pakai dikumpul-kumpulin. Nabi Yusuf udah tahu ntar 7 tahun bakal ada musim kemarau. Dia nanam aja dikumpulin terus udah. Itu kayak begitu kalau orang yang paham yang tahu udah mikir nih bakal begini nih. 7 tahun ke depan bakal ada musim kemarau. Maka 7 tahun awal ini musim subur, panen berlimpah, kumpulin. Buat apaan? Buat nanti musim paceklik. Itu ibaratnya begitu yang akhirat. Kita sih sebenarnya tahu. Kita tahu, cuman kita kadang-kadang lupa. Gitu. Lupa apa males tahu juga itu pada. Ya. Gitu, fajtahid hatta tajma'a bidha'atakal yauman fajtahid hatta tajma'a bidha'atakal akhirah kasidatan fi waqtil kasal. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah engkau sehingga engkau bisa mengumpulkan ya bekal-bekal akhirat itu yang enggak laku di waktu yang memang kagak laku sekarang. Pokoknya kumpulin aja udah. Waktu hidup nih, biarin orang bilang enggak laku, biarin aja enggak apa-apa enggak laku. Sekarang memang enggak laku. Kita ngaji, kita sembahyang, kita ikut baca ratib, ikut tahlilan dan lain sebagainya. Emang enggak laku kelihatannya sekarang. Enggak ada manfaatnya kayaknya. Ngapain sih tuh orang pada kumpul-kumpul, makan-makan, baca Yasin begini-begini. Kelihatannya begitu waktu sekarang. Enggak apa-apa biarin. Gitu. Fa innahu yaji'u yaumun tasiru hadhil bid'atu fihi azizatun. Maka sesungguhnya nanti akan datang hari di mana ya barang-barang dagangan akhirat kita nih yang sekarang kita kumpulin itu akan sangat bernilai nanti. Jadi sekarang kumpulin aja. Emang sekarang mungkin gak kelihatan hasilnya, tapi lihat nanti. Hari ketika orang udah pada meninggal dunia, baru yang kita hadir hari ini nih, kita datang dari rumah jalan kaki, Allah tulis satu kebaikan, Allah hapus satu kejahatan, Allah angkat satu derajat ketika kita datang di sini. Lalu ketika kita ada di sini, itu selama kita duduk kita dengerin rahmat Allah turun sama kita. Itu kayak begitu banyak, cuman kan gak kelihatan, gak laku lah bahasanya. Cuman ingat nanti akan datang hari di mana apa yang kita kumpulin sekarang itu akan sangat bernilai, akan sangat berharga. Waktunya akan nyampe. Maka fastakthir minha. Ya, maka perbanyaklah oleh kalian daripada ngumpulin tadi itu perniagaan akhirat, barang dagangan akhirat yaitu amal-amal soleh fi yaumil kasad li yaumil izzi. Jadi perbanyak kumpulin amal-amal soleh, ya barang-barang dagangan kumpulin sekarang nih. Ya di hari di mana barang-barang dagangan akhirat itu nggak laku. Buat apa? Buat nanti di hari di mana ya barang-barang dagangan itu akan sangat bernilai, akan sangat berharga. Jadi sekarang kumpulin ya. Biarin orang mau ngomong apa kek. Ya. Fa innaka la taqdiru ala talabiha fi dzalikal yaum. Karena kalian itu enggak akan mampu untuk nyari ya, menyari itu lagi. Nyari dagangan akhirat nanti ya, pada hari di mana nanti kalau kita udah mati itu udah enggak bisa lagi. Itu nyarinya sekarang. Ya. Makanya dikatakan dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat.
Jadi kalau kita mau manen di sono, di sini kita harus nanam. Nanam tuh. Nanemin padi, tanemin. Gitu. Nanti di sono tinggal panen. Gitu. Fanas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana lil istidadi liyaumil faqri wal hajah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar kita mampu mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan bekal untuk hari di mana nanti orang pada sangat membutuhkan, orang tuh pada sangat mengharapkan, orang pada nggak punya, mereka pada pengen banget yang tadi dibilang ketika udah mati, pengen banget sembahyang 2 rakaat, pengen banget sekedar ngucap subhanallah, pengen banget ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun cuma segitu doang, tapi nggak bisa. Ya, maka selagi kita masih hidup, ya, kumpulin tuh, mohon nama Allah tuh, ya agar kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa ngumpulin bekal yang banyak. Ya. Wala yaj'alana minan nadimin. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang nyesel. Ya Allah, gue nyesel banget dulu masih hidup. Padahal di pengajian udah dibilangin tuh, ya, romannya gue nggak tole-tole aja. Pas sudah mati baru nyesel kan gitu. Ya, ya minan nadimin alladzina yatlubuna raj'ata fala yuqanun. Yaitu mereka yang pas udah mati, ya, mereka minta pengen balik lagi hidup di dunia, tapi mereka tidak, ya, mendapatkan permohonan, artinya tidak diterima permintaannya. Jangan sampai jadi orang yang kayak gitu, pas sudah mati baru nyesel pengen hidup lagi, ya, dan tidak akan diterima, ya, keinginannya buat hidup lagi, ya. Wa yusahila alina sakaratil maut, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam prosesi sakaratul maut, wa syiddatal qabri, dan juga memudahkan kita dalam urusan beratnya nanti di alam kubur. Kan di kuburan nanti, ya, yang udah kita bahas kemarin, ada pertanyaan munkar nakir dan lain sebagainya dan lain sebagainya, ya. Dan ini juga ini semua mudah-mudahan juga Allah berikan, ya, buat semua orang-orang muslimin muslimat, ya. Ya amin ya rabbal alamin. Fa innahu, karena sungguh Allah itu adalah arhamur rahimin, zat yang paling dan maha penyayang di antara semuanya. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena ya kita kalau minta apa-apa tuh ya cuma nama Allah doang. Kita enggak punya daya apa-apaan. Ya kita nih pengen ibadah semuanya Allah yang hendakin. Ya. Maka kita selalu minta sama Allah, ya Allah berikan kekuatan biar bisa ibadah, malam bangun, ya. Biar ada peningkatan amal lah. Kita jangan dari dulu hidup begini-gini aja. Ya tiap tahun itu mesti ada peningkatan. Paling enggak sholat qobliyah, ba'diyah. Ya tahun ini pokoknya ini mulai bulan Rajab nih, gue pokoknya sholat qobliyah sama ba'diyah gue gak mau tinggal. Walaupun gue sholat di rumah, gue kerjain. Jadi begitu, punya target. Ntar besok nih, habis Ramadan misalkan, wah gue mau sholat duha, pokoknya sholat duha gitu, 2 rakaat. Terus apaan lagi? Ntar bisa puasa Senin Kamis. Jadi begitu meningkat terus, jangan dari hidup dari dulu sampai sekarang begitu-gitu aja. Qobliyah nggak pernah dikerjain, sholat duha kagak, puasa kagak. Ya mau ngapain kita hidup? Ya tuh orang mati pada pengen banget tuh. Makanya kalau dia bisa hidup lagi dia ngomong, dia datang. Cuman masa orang mati kan kagak hidup lagi, orang kagak boleh udah. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita hingga kita bisa selalu berada di jalan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka niya al-Fatihah.